Sobat Pintar, bertemu lagi dengan saya, Sunda Ariana. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang separation atau pemisahan. Seorang pekerja tidak mungkin akan selalu bekerja pada organisasi tertentu. Pada suatu hari, pemisahan pasti akan terjadi, baik itu individu yang mengusulkan untuk berpisah atau organisasi yang memutuskan hubungan kerja. Organisasi harus bertanggung jawab dalam melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari pihak pekerja maupun dari pihak yang mempekerjakan dapat mengajukan pemisahan dikarenakan beberapa alasan. Secara garis besar, ada dua macam pemisahan: voluntary separation dan involuntary separation. Menurut Mobley, voluntary separation atau pemisahan sukarela berarti berhentinya seorang pekerja dari suatu organisasi yang diajukan oleh individu pekerja itu sendiri. Pemisahan dengan cara mengundurkan diri adalah pekerja yang mengajukan pengunduran diri kepada organisasi, baik disebabkan oleh masalah personal maupun alasan profesional. Ada beberapa alasan yang mungkin menjadi penyebab pengunduran diri. Bisa jadi ada tawaran kerja yang lebih baik atau kebijakan perusahaan yang kurang sesuai, atau mungkin karena kesehatan yang kurang baik. Bisa juga karena pindah lokasi atau ketidakpuasan kerja dan lain-lain. Selain pengunduran diri, pemisahan sukarela juga bisa disebabkan karena pensiun. Pensiun adalah berakhirnya masa kerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemisahan ini dikarenakan umur pekerja yang sudah mencapai usia pensiun berdasarkan aturan yang berlaku. Pada umumnya, usia pensiun sekitar umur 60-an tergantung aturan yang ditetapkan oleh organisasinya. Berbeda dengan pengunduran diri, pensiun merupakan pemisahan yang mendapat berbagai macam keuntungan, seperti misalnya pesangon, dana pensiun, dan lain sebagainya. Selain sukarela, ada juga pelepasan yang tidak sukarela atau involuntary separation. Ada 5 macam involuntary separation. Yang pertama, dismissal atau pemecatan. Yang kedua, layoff atau pemberhentian sementara atau juga permanen. Yang ketiga, retrenchment atau penghematan. Yang keempat, downsizing atau pengurangan. Dan yang kelima, compulsory resignation atau pengunduran diri wajib. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, dismissal atau pemecatan. Pemecatan biasanya sebagai akibat dari tindakan pekerja yang dianggap tidak disiplin atau telah melanggar peraturan yang ditetapkan oleh organisasi. Jadi, pemecatan terjadi karena pekerja dianggap telah melakukan kesalahan berat sehingga harus dilepaskan. Bahkan kalau kesalahannya fatal, bisa juga akan dilepaskan dengan tidak hormat.
Yang kedua, layoff. Layoff adalah tindakan organisasi yang memberhentikan pekerjanya, baik sementara maupun permanen. Berbeda dengan dismissal atau pemecatan, layoff terjadi bukan karena disebabkan kesalahan pekerja. Layoff terjadi biasanya karena alasan ekonomi atau bisnis. Misalnya, perusahaan mengalami krisis keuangan atau mengalami penurunan penjualan. Dan untuk mengurangi biaya operasi, pengurangan pekerja harus dilakukan. Selanjutnya, retrenchment. Retrenchment adalah bentuk dari pemisahan yang juga bukan disebabkan karena kesalahan pekerja. Retrenchment adalah proses di mana pemilik organisasi mengkaji kebutuhan bisnisnya untuk meningkatkan keuntungan atau mungkin mengurangi kerugian yang mengharuskan melepaskan atau memisahkan beberapa pekerja. Kalau layoff adalah pemisahan disebabkan masalah keuangan organisasi, retrenchment adalah pemisahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi organisasi. Selanjutnya, downsizing. Downsizing adalah proses pemisahan sumber daya manusia dalam waktu yang bersamaan dan dalam jumlah yang relatif banyak. Ada 3 alasan utama mengapa organisasi melakukan downsizing. Yang pertama, pengurangan biaya. Umumnya hal ini terjadi karena kondisi finansial perusahaan sedang tidak stabil atau adanya penurunan produksi atau kondisi ekonomi sehingga manajemen memutuskan untuk berhemat. Yang kedua, teknologi baru. Dengan mengadopsi teknologi baru, pada umumnya akan berdampak pada tidak dibutuhkannya lagi sejumlah pekerja karena keberadaan teknologi baru yang difungsikan untuk membantu organisasi. Yang ketiga, perubahan manajemen. Adanya perubahan manajemen baru juga bisa menjadi alasan downsizing. Hal ini bisa terjadi ketika pemimpin baru melakukan evaluasi dan memutuskan bahwa downsizing adalah cara terbaik untuk menyelamatkan organisasi. Memang bukan hal yang mudah melakukan downsizing karena biasanya dilakukan dalam jumlah yang cukup besar, terutama bagi bagian SDM. Namun ada beberapa alasan mengapa perusahaan menggunakan strategi downsizing ini. Bisa dikatakan salah satu tujuan downsizing adalah ingin menghapus atau melepas bagian atau sekelompok orang yang dinilai tidak efektif oleh organisasi. Yang terakhir dari downsizing adalah compulsory resignation. Compulsory resignation adalah pemisahan yang dilakukan oleh organisasi dengan meminta pekerja untuk membuat surat pengunduran diri. Oleh karena itu, compulsory resignation masuk bagian dari involuntary separation. Compulsory resignation juga kadang disebut forced resignation, yang berarti pengunduran diri yang dipaksa. Ada beberapa penyebab organisasi memaksa pekerjanya untuk mengundurkan diri. Yang pertama, pekerja yang kinerjanya dianggap buruk dan kurang produktif. Kedua, mungkin juga bisa cara kerja pekerja yang tidak cocok dengan budaya kerja organisasi, atau bisa juga hal-hal lain.
Apapun alasannya, yang pasti organisasi merasa keberadaan pekerja di dalam organisasi kurang bermanfaat bagi organisasi atau bisa juga berpotensi merugikan organisasi. Dan berikut ini adalah gambar dari ringkasan atas apa yang sudah saya jelaskan. Apapun alasan mengapa akhirnya terjadi pemisahan atau kadang-kadang juga disebut pelepasan, baik itu dilakukan secara sukarela maupun dengan tidak sukarela, pastikan dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku. Agar tidak terjadi hal semena-mena yang dilakukan oleh organisasi, maka pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pemisahan pekerja. Dalam pengertian ini, pemerintah tidak melarang organisasi untuk melakukan pemisahan atau pelepasan sepanjang mengikuti aturan yang berlaku. Tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tanpa dijelaskan alasan-alasannya kepada pekerja, maka akan ada potensi timbulnya masalah. Untuk itu, perlu mempelajari Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada 4 klaster yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, yaitu PP nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing, PP nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, dan juga pemutusan hubungan kerja, PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, PP nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Sekian dulu diskusi hari ini, semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Salam pintar.